Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Anugrah. Saya dari kelas 11 IPA 1, Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya selaku warga negara Indonesia dan mungkin kalian juga berwarga negara Indonesia sudah mengetahui nih bagaimana struktur atau pendeskripsian tentang Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, kekayaan budaya, memiliki ribuan pulau, dan bahkan setiap daerah itu memiliki ciri khas bahasanya masing-masing. Itu semua adalah suatu potensi yang kita miliki. Tidak hanya sebagai potensi, melainkan itu juga bisa menjadi bumerang bagi kita, yaitu tantangan bahkan ancaman. Untuk meminimalisir ancaman tersebut, alangkah baiknya kita mengingat semboyan kita yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Dengan kita mengingat semboyan itu, kita mengingat tujuan awal kita, yaitu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pada materi ini ada dua aspek nih. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancamannya itu yang pertama dalam bidang ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Oke, yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Apa sih itu ideologi? Alangkah baiknya kita mengerti dulu nih, apa itu ideologi. Ideologi menurut para ahli yaitu telah disebutkan oleh Mulyarto dalam buku kumpulan tulisan Pancasila sebagai ideologi tahun 1991. Mulyarto mengutip bahwa ideologi adalah sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Jadi gini, saya jelaskan lagi menurut pendapat saya. Jadi ideologi adalah sekumpulan atau sejumlah pedoman yang harus kita pegang apabila kita berada di negara tersebut, ya, untuk menjalani kehidupan di negara tersebut. Contohnya, kita kan menganut ideologi Pancasila, ya. Salah satu silanya yang berbunyi, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus pegang itu. Kita harus menjadikan sila itu menjadi prinsip, ya, untuk menjalani kehidupan. Nah, maka kita harus beragama, apapun itu agamanya. Jadi, apabila ancaman terhadap ideologi ini tidak diatasi secara maksimal, maka dampaknya itu adanya transformasi pada negara tersebut. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Contohnya, Indonesia pernah mengalami pemberontakan oleh komunisme. Ini adalah suatu pengalaman yang buruk sekali. Ini menewaskan 7 jenderal. Jadi beruntung sekali Indonesia bisa mengatasi hal tersebut. Dan apabila tidak diatasi secara maksimal, mungkin kita tidak boleh beragama. Lalu di era globalisasi ini, ya, secara tidak langsung ideologi liberalisme ini masuk atau memengaruhi masyarakat kita atau rakyat Indonesia. Dengan kita menonton film barat, ya, yang mana perindustrian yang terkenal itu kan di Amerika Serikat, ya. Di Amerika Serikat, yaitu Hollywood, yang mana filmnya tersebut berbau unsur gaya hidupnya itu kemewahan atau pergaulan bebas, ya. Itu sangat-sangat tidak mencerminkan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah ancaman di bidang politik. Politik itu adalah suatu
hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau pemerintahan. Jadi apabila ancaman di bidang politik ini memiliki dampak terhadap kedaulatan negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri itu ancaman di bidang politik yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara tekanan politik atau mempressure politik Indonesia, baik dengan intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Selain itu, apabila suatu negara mengikut campurkan permasalahan internal Indonesia, misalnya Indonesia memiliki suatu permasalahan seperti pemilihan umum, hak asasi manusia, atau hal yang berkaitan dengan hukum. Manakala suatu permasalahan ini harus diselesaikan oleh pemerintahan kita, namun ya mungkin adanya pendapat dari negara lain ya yang dapat memengaruhi pemerintahan kita dalam perumusan masalah. Itu kedua hal itu yang bersifat non militer. Jadi lalu yang bersifat militernya itu gimana yang dari luar negeri? Apabila suatu negara menginvasi Indonesia, nah ini sangat fatal sekali, ini berkaitan dengan kedaulatan negara dan bahkan pertumpahan darah. Kemudian ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri antara lain yang pertama itu melakukan propaganda yang dilakukan sekelompok oknum dalam mengerahkan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Lalu yang kedua, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Sangat ironis sekali apabila salah satu rakyat Indonesia memanfaatkan SARA untuk memerangi dunia politik atau menjatuhkan sama lain. Ini sangat fatal sekali. Ini tidak hanya berdampak pada terguncangnya politik Indonesia, melainkan dapat berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terpecah belah. Lalu yang ketiga ada gerakan separatisme, yaitu gerakan memisahkan diri. Salah satu contohnya yaitu gerakan Aceh Merdeka. Lalu masih banyak lagi yang bisa mengancam di bidang politik. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik ini memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Sudah kita ketahui pada saat ini ekonomi di suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dampak dari globalisasi perekonomian. Bukan berarti negara di seluruh dunia 100% tidak dapat berdiri sendiri. Ada juga negara yang bisa dapat berdiri sendiri. Contohnya itu Korea Utara. Korea Utara merupakan salah satu negara yang dapat berdikari. Mereka dapat memenuhi ekonomi di negaranya. Itu merupakan hal yang sah-sah saja apabila suatu negara bisa dapat memenuhi kegiatan perekonomian di negaranya. Globalisasi perekonomian tidak mengenal adanya batasan-batasan teritorial untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti arus modal, barang, dan jasa. Dengan adanya globalisasi perekonomian, keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional menjadi erat. Tentu saja hal tersebut dapat membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing ke pasar internasional. Begitu sebaliknya,
produk pasar internasional juga dapat bersaing dengan produk domestik. Itu semua merupakan suatu keuntungan bagi suatu negara. Tidak hanya menjadi suatu keuntungan, itu bisa menjadi suatu ancaman bagi suatu negara dalam bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif dari globalisasi perekonomian bagi Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari persaingan bebas. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan berdasarkan ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Kalau ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut merupakan titik pangkal timbulnya suatu permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Lalu ancaman dari luar lagi-lagi dibawa oleh dampak negatif dari globalisasi. Contohnya itu seperti munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin mudarnya semangat gotong royong, dan yang terakhir semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman yang berdimensi pertahanan dan keamanan itu dihadapi oleh kekuatan militer kita. Untuk itu, kita harus memiliki kekuatan militer yang sangat kuat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut adalah ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agresi atau invasi. Agresi atau invasi adalah suatu bentuk pengerahan kekuatan militer untuk menyerang ke suatu wilayah tertentu. Dalam sejarah Indonesia pernah mengalami diinvasi oleh Belanda sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Yang kedua, pemberontakan bersenjata. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata ini tidak hanya mengancam pertahanan dan keamanan negara, melainkan mengancam di bidang politik dan ideologi. Dalam sejarah Indonesia pernah menghadapi pemberontakan bersenjata ini, yaitu seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta, Pemberontakan PKI Madiun, dan Gerakan 30 September PKI. Yang ketiga, sabotase. Sabotase adalah perusakan milik pemerintah yang dilakukan oleh pemberontak. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis seperti jaringan komunikasi, jaringan listrik, dan juga beberapa sumber energi yang tak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Itu semua suatu hal yang rawan terhadap aksi sabotase. Yang keempat, spionase. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Kegiatan spionase ini dilakukan dengan cara atau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mudah dideteksi. Yang kelima, aksi teror bersenjata. Aksi ini adalah suatu kegiatan terorisme yang dapat mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa keprimanusiaan.
Dalam sejarah Indonesia, Indonesia pernah menghadapi aksi ini seperti pengeboman di Bali pada tahun 2002, eh, lalu pengeboman di Tamrin pada tahun 2016, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, gangguan keamanan di laut dan di udara. Gangguan keamanan di laut, contohnya itu penangkapan ikan secara ilegal. Beruntung Indonesia memiliki Menteri Susi Pujiastuti. Menurut dia tidak ada kata toleransi siapapun kapal negara yang ingin mencuri kekayaan laut Indonesia maka akan ditenggelamkan. Lalu gangguan keamanan di udara. Gangguan keamanan di udara contohnya itu pelanggaran terbang di wilayah udara Indonesia tanpa adanya izin melintas dan pesawat mata-mata yang mengintai wilayah udara Indonesia. Kita beranjak ke aspek kedua, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOI Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menganut paham ideologi Pancasila, yang mana harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji. Dan juga bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan keeksistensiannya ke skala internasional bahwa negara kita adalah negara yang mandiri, kuat, dan tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebelumnya kita mengetahui bahwa globalisasi tidak hanya menguntungkan bagi kita, melainkan memberi dampak negatif bagi perekonomian kita. Pada kenyataannya, globalisasi dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang tidak diberi ruang dan kesempatan untuk mengembangkan perekonomiannya. Untuk itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu hal memperkuat kemandirian bangsa kita. Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produk domestik. Kita harus mengembangkan produk dalam negeri agar bisa bersaing ke skala internasional. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Seharusnya industri memakai bahan baku dalam negeri dan tidak impor. Lalu yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menyangkut atau menguasai hajat hidup orang banyak haruslah terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, yang mana lembaga-lembaga tersebut selalu di bawah pengawasan negara-negara maju. Yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Lagi-lagi globalisasi memberikan dampak negatif terhadap sosial budaya seperti menimbulkan gejala westernisasi, sifat hedonisme, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan pengaruh dari luar. Untuk mengatasi pengaruh tersebut, kita harus memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu seperti keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Esensinya, kita harus memegang prinsip keseimbangan dan keselarasan fundamental agar kita tidak tergoyahkan oleh pengaruh dari luar. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu
TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, sekian dari video saya atas pengetahuan saya yang sedikit ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.